104,3 FM Radio Tidak, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Halo Sobat Tidar, Dea nih ya, masih di sini. Kali ini dia sedang kedatangan tamu nih ya. Nah, tamunya tuh dari Bea Cukai Magelang, Sobat Tidar. Jadi buat kamu yang mungkin mau tanya-tanya seputar berkaitan tentang bea dan cukai, kau bisa langsung aja dengerin nih ya Talk Live hari ini bareng sama Bea Cukai. Dan langsung aja kalau gitu dia mau ajakin kenalan bapak-bapak ya siang hari ini mungkin. Oh, mas aja. Oh, bukan bapak-bapak ya, oke. Bukan om-om juga ya. Oke, mungkin bisa kenalan dulu sapa-sapa buat sahabat Tidar yang lagi dengerin. Oke, selamat pagi menjelang siang sahabat Tidar semua. Kami dari Bea Cukai Magelang kali ini akan talk show lagi. Biasa nih setiap bulan biasanya sama kita. Kali ini kita akan membahas tema terkait penipuan. Sebelumnya di sini saya ada Giri dan ditemani senior saya Mas Julius. Kami dari Humas Bea Cukai Magelang. Oke, berarti Mas Giri dan Mas Julius. Oke, jadi ini penipuan gimana nih maksudnya? Mungkin bisa lebih diceritakan dulu, kita hari ini mau bahas apa sih sampai 1 jam ke depan? Oke. Jadi penipuan yang akan kita bahas itu adalah penipuan yang mengatasnamakan petugas bea cukai. Biasanya itu penipuan-penipuan yang terjadi di sini adalah penipuan seperti barang kiriman dari luar negeri yang melalui modus cinta, biasanya berkenalan lewat media sosial. Kemudian ada lelang palsu yang menyebutkan itu adalah lelang bea cukai padahal itu bukan. Kemudian bisa juga penipuan tentang e-custom declaration bagi barang bawaan penumpang, bagi para penumpang yang habis bepergian dari luar negeri, entah itu liburan, entah itu apa, itu kadang ada SID palsu yang mengatasnamakan petugas bea cukai. Kemudian yang terakhir itu biasanya penipuan email, calo email yang mendaftarkan email untuk barang bawaan penumpang, seperti itu. Biasanya calo-calo itu penipu gitu, oknum penipu, seperti itu sih. Yang akan kita bahas. Oke, berarti kita akan fokus ya kepada penipuan dan nanti bagaimana sih kita itu terhindar dari penipuan mengatasnamakan bea cukai, itu ya, seperti itu ya berarti ya Kak. Oke, kalau gitu mungkin bisa diceritakan lebih sedikit nih bea cukai itu sebenarnya apa sih? Mungkin kan dari sahabat ada yang belum begitu paham, cuma denger doang kan, bea cukai gitu aja. Oke, jadi sebelum kita membahas penipuan yang mengatasnamakan petugas bea cukai, kita harus tahu dulu ya bea cukai itu apa sih. Nah, jadi kan kita Bea Cukai itu merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kita unit eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, kita tuh mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ada 2 bidang, yaitu kepabeanan sendiri dan cukai sendiri. Nah, kepabeanan itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean atau daerah Indonesia, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi, kepabeanan itu intinya kegiatan ekspor-impor, kayak gitu. Simpelnya itu kegiatan ekspor-impor, di situ ada bea masuk, bea keluar. Sedangkan untuk cukai sendiri itu merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang peredarannya perlu diawasi, konsumsinya perlu dikendalikan, terus pemakaiannya itu dapat menimbulkan dampak negatif dan juga perlu pembebanan pungutan negara. Nah, barangnya itu ada 3, yaitu etil alkohol yang bisa dibuat hand sanitizer. Kemudian yang kedua itu ada minuman keras atau minuman yang mengandung etil alkohol, dan yang ketiga itu hasil tembakau. Hasil tembakau itu sigaret atau rokok. Ada cerutu, rokok daun, terus rokok elektrik kayak liquid vape. Nah, itu termasuk barang kena cukai. Nah, jadi penipuan di sini itu kebanyakan lebih ke bidang kepabeanannya ya, karena yang berhubungan dengan ekspor impor kebanyakan. Sementara untuk cukai sendiri itu sangat sedikit ya penipuannya. Jadi kalau untuk cukai itu lebih ke misalnya rokok ilegal atau minuman keras ilegal. Kalau untuk kepabeanan itu memang banyak modus-modus penipuan yang terkait dengan tadi barang kiriman dari luar negeri, barang bawaan penumpang. Jadi kan terus email, terus lelang, itu kan semuanya bidang kepabeanan ya, bukan bidang cukainya, seperti itu. Jadi memang penipuan di sini lebih banyak bidang kepabeanannya daripada cukainya.
Oke, berarti sekarang dia mau lebih fokus ke barang-barang kiriman ya Iya dari betul. luar negeri. Nah itu ceritanya gimana tuh? Maksudnya kasus penipuan yang sering terjadi bagaimana? Nah, jadi tadi udah saya jelaskan ya. Jadi untuk penipuan-penipuan yang akan kita bahas itu ada 4 di sini. Saya tambahkan selain barang kiriman dan juga barang lelang. Nah, biasanya itu modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai melalui modus barang kiriman itu dimulai dengan dia itu berkenalan dari media sosial. Misalnya nih, Mbak punya kenalan dari media sosial, dia itu mengaku-ngaku bahwa dia sedang berada di luar negeri. Jadi kita mengalir aja ya ini bahasnya. Jadi gini, misalnya Mbak kenalan dengan orang di media sosial, terus dia mengaku di luar negeri. Terus misalnya kebanyakan tuh di sini yang kena tipu tuh biasanya ibu-ibu sih biasanya yang kena modus cinta itu loh, modus cinta. Iya, iya. Jadi kenalan lewat Facebook biasanya atau lewat Instagram. Terus kenalan sama bule atau misalnya orang Indonesia yang sedang di luar negeri, terus biasanya ngobrol pakai bahasa Inggris, terus dijanjiin bakal dinikahin dan lain sebagainya. Kemudian terus tiba-tiba tapi si perempuannya itu percaya gitu loh, percaya bahwa orang itu tuh nyata, padahal belum pernah video call. Kan harusnya kita pastiin dulu kan, harusnya video call dulu lah minimal biar kita tahu nih bentuk mukanya, terus cara ngomongnya, obrolannya sesuai nggak bahasanya. Kadang dari ketikanya itu biasanya kan kita tahu ya karena banyak yang ngelapor ke kantor. Kayak Google Translate gitu loh, bukan Bahasa semacam Inggrisnya bukan yang- bahasa Inggris oke. percakapan. Jadi kayak kelihatan banget ini adalah Google Translate gitu kan. Nah, tanpa dia udah memastikan dulu, video call, ngobrol dulu, terus tiba-tiba dia percaya akan dikirimin barang dari luar negeri, entah itu uang, entah itu emas, entah itu dan barang-barang lainnya, misalnya tas, sepatu yang bermerek seperti itu. Nah, nanti itu setelah dia dijanjiin akan dinikahin atau dikirimin barang-barang itu, tahu-taunya itu setelah beberapa hari kemudian itu ada oknum yang mengatasnamakan petugas bea cukai. Dia bisa menelpon atau bisa WhatsApp atau bisa tiba-tiba ngirim apa namanya tuh Mas? Kalau resi palsu, resi barang kiriman palsu. Nah, dia tuh ngirim resi palsu, terus tiba-tiba ada yang menelpon atau me-WhatsApp bahwa ada sejumlah tagihan yang harus dibayar, misalnya berapa juta, entah itu jutaan atau puluhan juta yang harus ditagih karena barang Anda ditahan oleh petugas bea cukai. Terus Anda harus mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening pribadi atas nama siapa, misalnya atas nama Robert atau atas nama Bambang dan lain sebagainya. Nah, terus jika tidak segera ditransfer atau dibayarkan, maka Anda akan kami penjarakan, seperti itu, akan ditangkap sama polisi. Nah, kan biasanya tuh takut gitu kan. Nah, betul. beberapa kasus ada yang dia melapor dulu ke bea cukai dan dia tidak mentransfer. Nah, kalau udah sebelum dia mentransfer lapor ke bea cukai dulu, biasanya dia selamat tuh, tidak kena tipu. Tapi kalau yang kasihan itu ketika dia melapor ke bea cukainya itu ketika sudah ditransfer itu. Jadi kasihan kan, udah ditransfer, dia udah kena tipu. Kalau udah kena tipu seperti itu kan urusannya udah kepolisian. Jadi biasanya kalau memang ibu mau menindaklanjuti, ya kami persilahkan untuk mendatangi pihak kepolisian ke tim mungkin ada bagian yang bertugas untuk menangani kasus penipuan online seperti itu ke pihak kepolisian. Tapi kalau memang belum kena tipu atau baru terindikasi akan kena tipu, biasanya kita menyarankan untuk diblokir saja, dicuekin, jangan takut. Kita meredam apa sih namanya itu, kan dia kalau perempuan lebih mudah tergoyah ya emosinya. Jadi dia takut terus tiba-tiba transfer. Nah, biasanya kita menenangkan, jangan takut. Karena bapak ibu sudah melapor ke bea cukai, jadi aman gitu, tidak akan kena tipu. Nah, atau mungkin kalau memang orangnya usil biasanya dikerjain lah, misalnya dikerjain balik seperti itu sih. Untuk barang kiriman salah satu modusnya seperti itu yang banyak kita temui di lapangan itu, yang berkenalan lewat modus cinta itu sih. Terus gimana cara supaya kita itu nggak kena tipu kayak gitu loh. Sebenarnya di luar kendali kita juga ya. Kadang kalau misalnya tadi kasusnya lewat kenalan-kenalan gitu kan sebenarnya di luar kendali perempuan nih misalnya. Tapi gimana sih caranya biar kita itu nggak gampang untuk kena tipu? Apakah ada
selain untuk telepon ke kantor Bea dan Cukai, mungkin ada yang gampang di media sosial mungkin buka nggak? Iya. Jadi untuk barang kiriman lanjut saya dulu ya. Nanti Mas Julius fokus ke lelang aja nih. Ahlinya lelang. Oke, jadi gimana sih ciri-ciri untuk kita tahu bahwa kita itu bisa mengetahui ciri-ciri penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu apa? Pertama, itu bea cukai itu tidak pernah meminta untuk transfer ke rekening pribadi atas nama siapa. Itu tuh bea cukai itu tidak pernah. Jadi kalau sudah meminta transfer ke rekening pribadi itu sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah penipuan. Karena jika pun memang ada pembayaran bea masuk, itu kita harus mengecek dulu tuh. Biasanya kan tadi saya bilang ada yang oknum yang mengirimkan dia resi palsu ya, resi palsu. Ada resinya. Nah, kita bisa ngecek tuh resi itu benar atau enggak. Biasanya kalau di situ ada tulisan diplomatik, biasanya di resi palsu itu ada tulisan diplomatik, itu sudah bisa dipastikan penipuan. Jadi kebanyakan resi yang dibuat resi palsu itu ada tulisannya diplomatik, karena diplomatik itu hanya bisa digunakan untuk barang kiriman diplomat Indonesia, misalnya kedutaan Indonesia yang berada di luar negeri, atau misalnya yang berurusan dengan diplomatik seperti itu. Kita sebagai orang biasa atau masyarakat sipil itu tidak bisa menggunakan barang kiriman dengan format diplomatik seperti itu. Nah, itu ciri-ciri resi palsu. Kemudian kedua, kita bisa mengecek resi itu di website Bea Cukai, www.beacukai.go.id, bisa dicek di Google beacukai.go.id, atau bisa juga kita langsung ketik aja di Google tracking barang kiriman. Nah, di situ di tracking barang kiriman itu kita tinggal masukin resinya di situ jika memang benar. Tapi kan biasanya resinya itu resi palsu ya, Mbak. Jadi kita ketika ada yang ngelapor ke kantor Bea Cukai Magelang, resinya itu kita tidak bisa men-tracking karena udah jelas kan itu resinya palsu. Otomatis di sistem Bea Cukai, di tracking Bea Cukai juga nggak ada, nggak ke data gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai petugas Bea Cukai tuh sudah bisa tahu ini resinya asli atau palsu. Nah, kalau palsu ya percuma kita juga ngecek di tracking barang kiriman gitu kan. Tapi biasanya kan ada yang ngotot ya, Mbak, ngotot bahwa dia pengen nih pokoknya pengen penasaran banget, kayak sudah yakin banget gitu loh, saking udah percaya sama orang asing yang dia kenal itu. Jadi ya dia ngotot, saya pengen tahu, coba minta tolong dicekin. Ya sudah, kita coba dimasukin nomornya walau kita udah tahu itu adalah nomor palsu gitu kan. Nah, di situ memang di sistem tidak muncul gitu. Nah, ketika yang betul itu yang memang ada tagihan di situ tuh, ketika kita masukin nomor resinya itu akan muncul. Dan kalau ada tagihan tuh bea masuknya berapa, pajak impornya berapa, itu di situ akan muncul total tagihannya. Dan jika ada pembayaran yang harus dibayarkan itu, nanti petugas bea cukai yang ada di kantor pos pengiriman barang dari luar negeri itu akan mengirim surat atau menghubungi untuk nantinya tagihan tersebut dibayarkan melalui kode billing penerimaan negara. Jadi seperti misalnya beli OVO seperti itu, ShopeePay. Jadi pakainya itu kode billing penerimaan negara nanti. Jadi kode billingnya itu nanti kita bayarnya lewat situ. Jadi bukan ke rekening pribadi. Nah, itu cara yang kedua untuk mengetahui penipuan atau bukan. Kemudian mungkin lebih lengkapnya agar bisa terhindar dari penipuan, jika masih penasaran ya tanya ke kita dulu, ke Bea Cukai gitu. Kayak memang kan semua orang itu berbeda-beda ya tingkat emosinya. Kadang ada yang dia memang menggebu-gebu, penasaran, ada yang dia sudah paham atau sudah ini kayaknya penipuan, ya udah saya tolak aja gitu kan. Nah, jika masih ragu itu merupakan penipuan atau bukan, bisa datang langsung aja ke Bea Cukai Magelang. Kalau areanya di sekitar Kedu ini, Karesidenan Kedu, kecuali Kebumen mungkin agak jauh ya, bisa ke Bea Cukai Purwokerto atau Bea Cukai Cilacap. Nah, untuk masyarakat sahabat Tidar semuanya yang di area Karesidenan Kedu bisa datang ke kantor Bea Cukai Magelang di depan Hotel Atria atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48. Atau bisa juga menghubungi media sosial kita di Instagram @beacukai_magelang, di Twitter, di YouTube, di TikTok itu Bea Cukai Magelang, kemudian Twitternya @bcmagelang, kemudian bisa juga menghubungi lewat WhatsApp di nomor 0811 2640 225.
0811 Nah, jadi saran dari kita itu sih, mungkin ketika memang berkenalan dengan orang asing atau mungkin walaupun ya misalnya punya saudara atau temen di luar negeri, itu kadang ada yang masih kena tipu loh Mbak. Jadi maksudnya mungkin ya yang memang temennya atau mungkin saudaranya yang di luar negeri itu betul memang temennya. Cuman kan si pihak jasa pengirim dari luar negerinya itu kita tidak tahu itu resmi atau benar atau enggak, karena kadang ada yang memang itu adalah temennya atau memang saudaranya di luar negeri, cuman si pihak pengirimannya itu mungkin bersekongkol dengan si oknum penipu. Jadi barangnya itu memang tidak ada. Jadi sebenarnya itu orang-orang yang datang ke kantor itu kebanyakan mereka tuh takut barangnya itu memang benar ada, tapi takut ditahan diambil sama bea cukai, padahal barangnya itu nggak ada gitu loh. Barang ilusi, hanyalah ilusi gitu. Betul. Kadang ketika kita bea cukai sudah melihat foto yang dia kirim, gambarnya aja kita udah tahu itu adalah foto palsu, foto dari Google gitu loh Mbak. Kayak buram gambarnya itu. Terus kalau memang dari luar negeri kan misalnya kita harus tahu misal tulisannya misal dari negara mana, berarti tulisannya gitu atau bahasanya apa gitu kan. Kalau kelihatan kadang masih tulisannya bahasanya bahasa Indonesia atau kayak yang dibuat-buat seperti itu kan kita sudah tahu kalau itu palsu. Cuman kan karena tadi balik lagi setiap orang mungkin kondisinya berbeda-beda, jadi dia penasaran tuh barangnya ada nggak atau nggak ada, padahal barangnya itu memang palsu atau nggak ada. Jadi memang saran dari kita bea cukai itu ketika memang dari saudara atau dari kenal temen dari luar negeri, kita harus pastikan dulu tuh si pihak pengirimannya itu benar atau enggak. Kemudian kalau memang bukan teman atau saudara atau tadi kenalan orang asing, terus kena modus cinta atau apalah, itu minimal pastiin dulu lah dengan video call gitu loh. Jangan tiba-tiba langsung percaya dengan bujuk rayuan, misalnya udah ngomong sayang, udah ngomong cinta, terus percaya aja bakal dikirimin barang atau bakal dinikahin. Bahkan kan itu harusnya kita lebih aware ya sama diri kita dan lebih berpikir secara logis gitu loh. Kira-kira bener nggak sih ada orang yang mau ngirimin emas berapa batang, terus uang berapa ratus juta, tas branded, berbagai merek branded, terus sepatu branded gitu kan. Harusnya kita berpikir secara logis dulu seperti itu. Nah, saran dari kita lebih berhati-hati ketika memang akan dikirim barang dari luar negeri, entah itu sama saudara, sama teman, atau sama orang asing. Dan tadi kenali ciri-cirinya untuk tidak mentransfer ke rekening pribadi, terus juga resinya dilihat lagi, kemudian jika masih ragu bisa bertanya ke kita, ke petugas bea cukai. Itu sih. Berarti untuk tanya ke bea cukai juga gampang, nggak perlu datang, di media sosial juga bisa ya zaman sekarang. Terima kasih sekali Kak Giri penjelasannya sangat jelas ya untuk modus-modus yang menipu lewat barang kiriman. Buat sahabat Tidar nih, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh banget langsung ke nomor WhatsApp 0878 0878 9430, karena dia masih bareng sama Bea dan Cukai Magelang nih, masih bahas seputar modus-modus penipuan yang semakin marak terjadi. Kalau gitu, saya mau nambahin dikit. Boleh. Jadi ada satu lagi. Kita kan bea cukai itu hanya mengurusi barang yang dikirim dari luar negeri ya. Dari luar negeri masuk ke Indonesia atau impor, istilahnya, sama ekspor. Nah, ada lagi kasus yang beli barangnya tuh lokal, misal dari Jakarta, dari Surabaya, terus tiba-tiba ada yang nelpon ditahan sama bea cukai. Nah, itu harus kita ketahui ya bahwa itu jelas penipuan. Karena kenapa? Bea cukai itu tidak mengurusi barang yang lokal, yang dikirim dari dalam negeri. Jadi itu yang mengurusi barang lokal ya si penjual atau mungkin dari pihak jasa kirimannya, entah dari JNT, JNE atau kantor pos. Itu perlu diketahui ya, untuk bea cukai itu tidak mengurusi barang lokal. Jadi itu sudah dipastikan kalau ada oknum yang mengaku dari bea cukai dan barangnya ditahan, misal dikirim dari Jakarta, dari Surabaya atau dari seluruh Indonesia, itu udah jelas itu penipuan. Itu tambahannya satu. Udah sangat teredukasi ya sahabat Tidar. Kalau gitu sekali lagi buat yang mau tanya-tanya seputar bea dan cukai, silakan bisa langsung ditanyain aja di 0878 0878 9430. Dan habis ini jangan kemana-mana karena dia masih ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bea dan Cukai Magelang. 94 urus kewajibannya yang
tidak diurus, dia sudah diimpor tapi ternyata tidak diurus untuk dikeluarkan dari TPS. Nah, barang-barang tersebut itu nantinya akan menjadi barang tidak dikuasai negara ataupun barang yang dikuasai negara. Setelah proses menjadi barang tidak dikuasai atau menjadi barang yang dikuasai negara, barang-barang tersebut nantinya kalau tidak diurus atau tidak ada perlakuan lebih lanjut nanti akan menjadi barang milik negara. Barang milik negara ini perlakuannya ada beberapa perlakuan untuk tindak lanjutnya. Yang pertama ini bisa penjualan secara lelang apabila secara ekonomis lebih menguntungkan negara. Lalu yang kedua, penetapan status penggunaan sebagai sarana prasarana untuk instansi pemerintah, bisa juga untuk hibah ataupun yang terakhir dimusnahkan. Nah, ini dimusnahkan ini contohnya misalkan untuk barang-barang yang lartas atau berbahaya, misalkan minuman mengandung alkohol atau mungkin barang-barang yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Hibah ini bisa misalkan ketika kita menegah contoh barang-barang yang peka waktu, misalkan bawang merah atau mungkin nah itu bisa daripada dimusnahkan daripada tidak menjadi nilai ekonomis yang lebih itu dihibahkan ke pemerintah daerah. Bisa juga menjadi sarana prasarana untuk instansi pemerintah, misalkan kita menegah komputer atau apapun itu bisa daripada nanti dimusnahkan atau dilelang menjadi nilai ekonomis yang kurang ini dihibahkan ke instansi pemerintah. Nah yang terakhir itu yang penjualan secara lelang ini yang memungkinkan ada lelang, tetapi perlu digarisbawahi walaupun barang yang ditegah ataupun barang yang tidak diurus tadi bisa dilelang, yang melakukan atau yang mempunyai kewenangan untuk melakukan lelang itu bukan bea cukai. Bea cukai hanya menegah barangnya, menetapkan statusnya menjadi barang milik negara yang nantinya akan dilelang, tetapi yang melakukan proses pelelangan itu bukan bea cukai, sama sekali bukan bea cukai. Dan proses pelelangan itu hanya dilakukan oleh kantor di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang disebut dengan KPKNL, Kantor Pelayanan Kantor Pelayanan Negara Urusan Lelang. Ya, betul. Nah, jadi bukan bea cukai yang melelang. Dan lelangnya itu hanya di situs resmi dari KPKNL yaitu lelang.go.id. Oke, udah jelas ya. Berarti bukan bea cukai yang melelang, bukan tapi dari KPKNL begitu. Benar. Oke, nah terus untuk modus-modus penipuan yang mengatasnamakan perihal lelang ini seperti apa? Jadi karena mungkin masyarakat belum tahu ya bahwa bea cukai itu tidak boleh atau bukan tidak boleh, tapi tidak punya kewenangan untuk melelang. Biasanya masyarakat itu diiming-imingi seperti ini, Mbak. Mereka dikirimi list harga barang ini. Lelang X bea cukai, barangnya ini A B C D D, misalkan HP, mobil, motor dan lain-lain. Dan di list itu dia diberi harga lelang yang tidak wajar dan sangat murah biasanya. Iya. Nah, karena itu terus masyarakat tertarik. Kalau tertarik nanti hubungi gini. Nah, ketika masyarakat itu menghubungi kontak yang disampaikan tadi, sama seperti barang kiriman tadi. Mereka pasti disuruh untuk transfernya ke rekening pribadi. Nah, atau juga mungkin untuk selain modusnya lelang tadi, ini ada barang X bea cukai, dia tidak menyatakan lelang, dijual dengan harga murah langsung seperti itu. Paham. Lalu ya itu langsung transfer dan barangnya itu tidak akan pernah dikirim, tapi uangnya sudah terlanjur ditransfer ke rekening yang pribadi tadi. Jadi semua lelang itu harus melalui KPKNL. Dan KPKNL itu tidak hanya melelang dari barang bea cukai. Semua barang milik negara yang ada di Indonesia ini yang nantinya akan dilelang melalui di KPKNL, di lelang.go.id. Dan lelangnya secara online, tidak tatap muka dan lain-lain. Kalau kasusnya contohnya seperti apa nih, Pak, supaya ada gambaran gitu. Biasanya kalau ketipu lewat modus lelang itu? Ya biasanya paling gampang saya ambil contoh HP ya, Mbak. Nah, biasanya bilang ada HP X sitaan bea cukai, misalkan iPhone yang terbaru, iPhone 15 ya, iPhone 15, iPhone 14 dan lain-lain, ternyata harganya sangat murah, misalkan 1 juta, 2 juta dan lain-lain. Lalu ya itu tadi untuk transfer ke rekening pribadi tadi, untuk uang jaminan kah atau untuk misalkan langsung dibeli kah, mereka meminta untuk ditransfer ke rekening pribadi. Padahal proses lelang itu sendiri seperti ini, Mbak. Ketika kita membuka situs lelang.go.id, kita diminta untuk mendaftar. Mendaftar itu nanti kita verifikasi KTP, NPWP dan nomor rekening. Nomor rekening ini digunakan untuk pengembalian uang jaminan apabila kita kalah ketika pelelangan. Nah,
Prosesnya kita memilih barang yang ada di lelang.go.id. Di lelang misalkan ada kendaraan yang dilelang, kita klik ikuti lelang, lalu kita menyerahkan uang jaminan senilai yang ditetapkan. Misalkan uang jaminannya 500.000. Nah, uang jaminan ini bukan ditransfer di rekening pribadi, tapi sama ditransfer di virtual billing. Nah, setelah kita mentransfer uang jaminan itu, kita akan diverifikasi apakah kita bisa lolos menjadi peserta lelang atau tidak. Setelah lolos, kita baru bisa memasukkan berapa penawaran kita untuk melakukan lelang. Misalkan batas limitnya, misalkan jaminannya 500.000, batas limitnya misalkan 2 juta, kita bisa melakukan penawaran di atas 2 juta. Apabila nilai kita yang kita tawarkan itu menjadi nilai tertinggi, maka kita akan menjadi pemenang. Lalu untuk melunasinya sama, transfernya ke kode billing yang nanti akan dikirimkan ke akun kita. Itu Mbak, prosesnya seperti itu. Nah, misalkan kita kalah, uangnya nanti akan langsung dikembalikan ke rekening yang kita daftarkan tadi. Ya, uang jaminannya Uang tadi jaminannya itu ya. tadi ya. Oke, sebenarnya sih untuk ketipu apa enggak itu tergantung dari kita pribadinya juga ya, mau cari tahu apa enggak. Nah, jadi mungkin dari Mas Julius ada tips and trick gitu biar enggak ketipu sama lelang ini. Sebenarnya mirip-mirip dengan barang kiriman ya. Mereka tuh pasti mencantumkan rekening pribadi, menghubungi dengan nomor pribadi, dan diiming-imingi dengan harga yang tidak wajar. Kalau harganya sudah tidak wajar itu pasti ya hampir bisa dipastikan lah bahwa itu penipuan. Tapi yang jelas bahwa itu penipuan adalah dia mengatakan bahwa itu lelang yang diadakan oleh Bea Cukai. Nah, padahal lelang itu sendiri yang mengadakan oleh KPKNL, bukan Bea Cukai. Barangnya dari barang hasil X tegahan Bea Cukai, tapi yang mengadakan lelang adalah KPKNL. Oke, sudah sangat jelas sekali ya terkait modus-modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Mungkin dari Mas Gira atau Mas Julius ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tanya jawab ya dari sahabat Tidar? Oke. Jadi tadi untuk lelang sudah dijelaskan secara jelas ya oleh Mas Julius, barang kiriman juga sudah tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada yang SCD. Nah, SCD itu e-custom declaration. E-custom declaration itu mungkin bagi orang-orang yang suka bepergian ke luar negeri udah tahu ya. Jadi ketika kita mau balik ke Indonesia, itu kita harus mengisi custom declaration. Nah, sekarang itu Bea Cukai sudah menetapkan electronic custom declaration. Jadi kita tuh mengisi barang-barang apa saja yang kita bawa dari luar negeri di SCD itu. Nah, ada oknum yang biasanya dia menyuruh untuk mengisi SCD palsu. Jadi itu tuh SCD-nya bukan SCD dari Bea Cukai, SCD resmi dari Bea Cukai. Nanti terus tiba-tiba ada tagihan dari barang yang dibawa terus ditransfer ke rekening yang ada di SCD-nya itu. Padahal itu bukan dari Bea Cukai. Jadi itu palsu ya, penipuan. Nah, jadi untuk SCD yang asli itu bisa diakses di website Bea Cukai atau bisa diketik scd.beacukai.go.id atau bisa ke website beacukai.go.id. Nanti di scroll ke bawah itu nanti ada pilihannya SCD. Nah, untuk SCD yang asli itu mengisinya di situ. Kemudian penipuan yang selanjutnya itu tentang calo email. Jadi untuk email yang resmi itu hanya didaftarkan oleh petugas Bea Cukai. Ini terkhusus untuk yang barang bawaan penumpang ya, yang habis dari luar negeri. Karena untuk yang barang kiriman itu nanti yang mendaftarkan itu si petugas posnya atau pengusaha jasa kirimannya itu nanti yang akan berhubungan dengan Bea Cukai yang ada di kantor pos barang kiriman dari luar negeri. Nah, ini untuk yang barang bawaan penumpang dari luar negeri. Yang berhak untuk mendaftarkan email hanya petugas Bea Cukai. Dan email yang resmi itu didaftarkan oleh petugas Bea Cukai di bandara atau di kantor Bea Cukai terdekat jika memang di bandara itu tidak sempat didaftarkan. Jadi bisa di-scan dulu tuh barcode-nya di bandara, kita bisa mengisi data-data registrasi email melalui website Bea Cukai. Nah, data registrasi email itu juga hanya bisa diisi di website beacukai.go.id atau tulis aja di Google registrasi email. Pasti paling atas munculnya itu adalah linknya Bea Cukai yang asli. Registrasi email nanti di beacukai.go.id langsung masuk ke situ atau bisa buka website itu, nanti di scroll ke bawah ada pilihan registrasi email juga. Itu yang asli di situ. Atau jika yang memakai handphone Android itu bisa mendownload aplikasi namanya Mobile Bea Cukai. Itu bisa registrasi email melalui aplikasi Mobile Bea Cukai itu. Nah, yang resmi itu tadi hanya daftar di bandara. Nah, kalau daftar di bandara itu dapat pembebasan $500.
Nah, jika ingin tidak sempat daftar di bandara itu ada batas waktu 5 hari setelah keluar dari bandara itu untuk bisa mendaftarkan di kantor bea cukai terdekat asalkan barcode registrasi emailnya itu sudah di-scan oleh petugas bea cukai di bandara. Jadi nanti ada warnanya hijau. Nah, kalau warnanya hijau itu nanti bisa untuk warnanya merah. Warnanya merah itu bisa untuk penelitian lebih lanjut. Jadi nanti kita bisa didaftarkan di kantor bea cukai terdekat dan masih dapat pembebasan $500. Nah, bedanya kalau tidak didaftarkan di bandara dulu atau tidak di-scan dulu barcode-nya itu tidak ada. Ketika mendaftarkan di kantor bea cukai terdekat itu tidak dapat pembebasan $500. Kayak gitu. Jadi jatuhnya harganya bea masuk sama pajak impornya lebih mahal karena tidak ada pembebasan $500. Simpelnya itu pembebasan $500 itu pengurangan harga. Misalnya harga handphonenya 15 juta, $500 itu 7,5 juta. Nah, bea masuk sama pajak impornya itu dikenakan terhadap 15 juta dikurangi 7,5 juta. Jadi 7,5 jutanya. Jadi bea masuk sama pajak impor dari 7,5 juta. Nah, kalau tidak dapat pembebasan $500, kalau harganya 15 juta berarti bea masuk sama pajak impornya dari 15 jutanya. Kan selisihnya jauh tuh. Jauh. Lumayan gitu. Nah, itu. Nah, kebanyakan orang yang ada beberapa oknum penipu itu dia mengaku sebagai calo email. Calo email yang bisa mendaftarkan emailnya ke entah itu dia mengaku bisa tiba-tiba aktif atau dia punya channel bea cukai atau apalah yang dia bilang itu adalah palsu. Kenapa biasanya si oknum penipu itu dia menggunakan modus emailnya itu untuk WNA. Jadi kita tuh ada fasilitas khusus untuk gerai kartu perdananya itu, dia itu punya fasilitas untuk email sementara. Email sementara itu selama 90 hari atau 3 bulan. Itu tuh hanya berlaku untuk WNA sebenarnya. Tapi ada beberapa calo email yang menyalahgunakan fasilitas itu dan mengaku bahwa emailnya itu akan permanen selamanya, padahal cuman 90 hari atau 3 bulan. Nah, biasanya nanti setelah 90 hari itu emailnya hilang lagi sinyalnya. Terus kalau hilang sinyal berarti kan itu otomatis emailnya tidak terdaftar ya. Jadi memang nanti setiap 3 bulan harus perbarui karena sebenarnya itu tidak resmi dari bea cukai. Jadi itu adalah penyalahgunaan wewenang. Kita juga tidak tahu proses di dalamnya itu seperti apa dan mereka berkerai dengan siapa, tapi perlu diwaspadai bahwa yang berhak untuk mendaftarkan email secara permanen itu hanya petugas bea cukai. Jadi di luar itu calo-calo yang di luar itu entah dia caranya gimana itu adalah penipuan seperti itu. Oke ya, buat teman-teman nih mungkin yang juga kadang sering banget di media sosial beli handphone yang katanya bisa buka email gitu-gitu mungkin. Betul. Ya, jadi harus lebih hati-hati. Oke, buat sahabat Tidar, dia masih sama Bea Cukai Magelang nih masih ngobrol-ngobrol karena banyak banget ya ternyata pertanyaan yang masuk nih di 0878 0878 930. Tapi habis ini bakal dijawab satu-satu, pokoknya stay tune terus cuma di Radio Tidar. 94.3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Masih bareng sama dia dan juga Bea Cukai Magelang ya. Sahabat Tidar masih membahas tentang modus-modus penipuan nih yang semakin marak terjadi. Dan tadi juga sudah diedukasi perwakilan dari Bea Cukai Magelang yang datang ke Radio Tidar. Ada Mas Giri dan Mas Julius yang benar-benar sudah menjelaskan secara rinci ya itu kasusnya seperti apa, lalu apa yang harus dilakukan kalau memang kita itu merasa kena tipu. Dan sekarang saatnya dia buat bertanya, dan dari Bea Cukai Magelang juga menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar nih yang udah masuk di nomor WhatsApp 0878 0878 9430. Mungkin bisa gantian aja jawabnya ya dari Mas Giri sama Mas Julius. Ini dari Nimas mau tanya soal Bea Cukai, kalau kena random check itu emang suka ditanyain soal privasi atau aku aja ya. Minggu lalu baru landing nih di Denpasar. Soalnya sampai ditanya nih tinggal di mana, berapa lama, minta ditunjukin tiket pulang. Terus pas mereka cek padahal nggak ada tuh barang yang harusnya dicek juga gitu. Katanya dia itu tinggal dan kerja di Thailand tapi lagi libur sebulan, jadi sekalian liburan di Bali. Begitu. Yeah. Izin menjawab ya, nanti mungkin Mas Giri bisa menambahi. Sebenarnya ini adalah pertanyaan standar yang harus kita tanyakan kepada setiap penumpang, apalagi fungsi dari Bea Cukai ini salah satunya adalah community protector atau melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya. Nah, mungkin mbaknya ini lagi masuk ke dalam profiling jalur merah atau profiling dari Bea Cukai. Jadi
setiap penumpang yang atau setiap orang yang masuk ke daerah pabean Indonesia itu sebenarnya wajib untuk ditanyakan, untuk dicek atau mungkin untuk diteliti apa yang dia bawa, apa yang dia akan kerjakan di Indonesia, apa kan dia lakukan. Cuma kalau menanyai satu persatu pasti akan habis waktunya. Satu pesawat itu bisa sampai 200 penumpang kan. Nah itu kita mempunyai mekanisme profiling. Profiling itu bisa berdasarkan dia di luar negeri itu udah berapa lama, dia di luar negeri itu intensitasnya keluar masuk ke Indonesia itu seberapa, terus dia kira-kira bawa barang apa waktu ACD tadi. Nah, dan biasanya yang masuk profiling itu adalah dia yang berasal dari negara-negara atau bandara keberangkatannya dari negara-negara yang secara profil itu beresiko itu maksudnya misalkan ada negara-negara yang memang itu sebagai jalur atau mungkin transit untuk para penyelundup narkotika gitu. Jadi mungkin pas saat itu mbaknya itu lagi masuk di profiling di sistem bea cukai, dan kita wajib untuk secara profesional judgement petugas di bandara itu bisa menanyakan apapun dan berhak dilindungi secara undang-undang untuk memeriksa semua barang yang dibawa oleh mbaknya itu, walaupun pada akhirnya yang diperiksa itu tidak ada. Kita ambil contoh kemarin itu ada beberapa hari yang lalu itu ada kasus bahwa barang yang dikirim oleh TKI itu ternyata diselundupi oleh narkoba puluhan kilo. Padahal selama ini TKI selalu protes ke kami, kenapa barang hanya TKI, kenapa harus dibuka gini-gini. Ya, tujuannya itu tadi. Karena ada penyelundupan. Ada penyelundupan. Kita harus melindungi masyarakat termasuk oleh penumpang yang datang ke Indonesia. Jadi misalkan suatu hari pendengar radio Tidar ini datang dari luar negeri dan harus diperiksa bea cukai, jangan marah, jangan getol, karena itu adalah prosedur yang memang harus dijalankan. Memang mekanismenya seperti itu ya. Saya rasa bea cukai di Indonesia ini lebih ramah daripada dengan bea cukai yang ada di luar negeri, apalagi di Amerika Serikat. Mereka lebih tegas, lebih dedus kalau misalkan bertanya-tanya pada kita. Lebih detail ya daripada bea cukai yang Indo. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Tania di Belondo mau tanya perhitungan bea cukai kalau belanja sampai kalap itu berapa? Karena kemarin baru pertama kali ke Bangkok sempat belanja baju jajanan sampai bagasi itu 30 kilo. Nah, total belanja itu sebenarnya kurang dari 7 juta tapi kok tetap kena bea cukai ya? Mungkin bisa dijawab? Oke. Mungkin sebelum menjawab itu menambahkan tadi Mas Julius ya. Tadi sudah jelaskan bahwa itu memang kewenangan bea cukai dan tidak usah takut ya. Ketika memang diperiksa random check, ditanya-tanyain soal data pribadinya, itu bakal dijaga kerahasiaannya oleh petugas bea cukai. Jadi tenang aja, tidak akan melebar atau terekspos kemana-mana. Itu hanya bea cukai menjalankan fungsi community protector itu untuk melindungi masyarakat. Jadi semua data pribadi penumpangnya akan dijaga kerahasiaannya. Nah, menjawab pertanyaan yang ini, ketika belanja kalap dari luar negeri, ini berarti dia belanjanya barang bawaan penumpang ya, karena dia habis dari Bangkok ya. Karena perlakuan untuk barang bawaan penumpang dengan barang kiriman itu berbeda ya. Jadi kalau untuk barang bawaan penumpang itu tadi ada pembebasan 500 US dollar. Jadi ketika dia kalap, itu barangnya apa dulu yang dia bawa. Kalau misalnya barangnya dia barang-barang pribadi yang sudah dipakai seperti baju yang biasa dia pakai, atau misalnya tas yang biasa dia pakai, atau misalnya handphone yang dia pakai dan sepatu yang dia pakai. Ketika barang-barang itu bukan barang-barang baru, misalnya dia beli tas baru 5, beli sepatu baru 5. Jadi ada batasannya. Jadi barang yang boleh dibawa tuh baju tuh misal baju baru itu ada 10 pieces. Baju baru itu 10 pieces, kemudian handphone itu maksimal 2. Kemudian sepatu dan tas baru itu saya lupa aturannya, itu bisa dilihat di portal insw.go.id itu aturannya untuk barang-barang yang bisa dibawa itu. Nah, jadi nanti ada jadi yang dikenakan bea masuk dan pajak impornya itu untuk barang-barang baru, Mbak. Jadi kalau untuk barang-barang yang lama yang biasanya dipakai itu yang memang dia sudah dipakai di luar negeri itu tidak dikenakan bea masuk sama pajak impor.
Nah, yang dikenakan itu barang-barang baru yang dia bawa. Cuman untuk barang baru itu ada jumlah yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang dia jumlahnya semakin banyak, ya bea masuk sama pajak impornya itu semakin banyak. Untuk tarifnya sendiri, bea masuknya itu 10%, PPN-nya itu 11%, kemudian PPh impornya itu kalau punya NPWP itu 20%. Kalau punya NPWP itu 10%, kalau nggak punya NPWP itu 2 kali lipatnya atau 20%. Jadi kalau nggak punya NPWP itu sekitar 41%, kalau dia nggak punya kalau nggak punya NPWP sekitar 41%, kalau punya NPWP itu sekitar 31% tarifnya sendiri. Itu sudah dikurangi yang tadi pembebasan 500 US dollarnya dari harganya. Jadi harganya dikurangi dulu 500 US dollar, baru sisa dari harganya itu dikenakan pajak tadi 31% atau 41%, seperti itu. Oke, paham ya. Berarti kalau misalnya orang-orang yang kayak buka just tip gitu, Nah, biasanya iya. ada kan? Nah itu berarti kan masuk ke barang ini ya, bawaan penumpang. Iya, barang bawaan penumpang. Sebenarnya tuh just tip itu nggak boleh ya, di aturan bea cukai itu tidak boleh. Jadi memang barang yang boleh dibawa itu adalah memang barang milik dia sendiri, Personal use. personal use. Jadi sebenarnya ketika barang itu milik orang lain itu kan sudah dimasuknya ke barang dagangan ya. Iya, Kalau barang dagangan itu perlakuannya dia tidak ada pembebasan 500 USD. Jadi dari keseluruhan barang yang dia beli itu dia ya dikenakan bea masuk sama pajak impor karena dia non personal use, jadi jatuhnya bukan untuk barang yang dipakai sendiri, seperti itu. Oke. Terus ya, menambah ya. sedikit, mungkin barang yang dibawa itu ada beberapa barang yang mempunyai tarif khusus. Tadi tarif yang disampaikan Mas Giri mungkin ada tarif yang apa yang namanya untuk barang-barang di luar tarif yang khusus tadi. Ada barang-barang yang mempunyai tarif khusus. Misalkan dia membawa sepatu, membawa tas, membawa apa lagi ya Mas Giri? Ya itu untuk barang kiriman sih. Oh, barang penumpang juga. Barang Barang penumpang iya. Oke. Jadi misalkan dia bawa tas, tasnya itu masih tarifnya nanti akan berbeda dengan dari 10%. Kalau tekstil dan produk tekstil, terus ada alas kaki, ada tas, ada itu memang untuk tarifnya itu lebih mahal. Jadi Karena pakainya tujuannya itu untuk melindungi produk di dalam dalam negeri. negeri. Oke, jadi kayak sepatu gitu-gitu, Hmm. tas itu memang harganya segitu ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Pagi Mbak Dia, Mas Giri, dan Mas Julius. Tanya dong, kalau beli iPhone di Jepang, masuk imigrasi Indonesia kena pajak berapa persen? Daftar emailnya bagaimana? Worth it apa enggak sih sebenarnya harganya daripada beli di dalam negeri gitu? Kalau kita ya dari bea cukai pasti lebih menyarankan jika membeli lebih baik beli dari dalam negeri, karena toh ketika kita beli dari luar negeri juga ada bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar. Untuk harganya kita nggak tahu harga di Jepang berapa. Nah, tapi untuk jika mau didaftarkan emailnya, itu bisa daftarnya itu lebih baik di bea cukai di bandara. Karena kenapa? Ada pembebasan 500 US dollar itu. Kalau memang tidak sempat, tadi bisa pakai mekanisme di scan dulu di bandara, nanti bisa didaftarkan di kantor bea cukai terdekat. Maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari itu dari sejak keluar dari bandara itu. Nah, kemudian untuk tarifnya sendiri tadi sudah saya jelaskan sama dengan barang bawaan penumpang yang lain, yaitu untuk bea masuknya itu 10%, PPN-nya 11%, terus PPh impornya kalau punya NPWP itu 10%, kalau nggak punya NPWP itu 20%. Jadi kalau nggak punya NPWP sekitar 41%, kalau punya NPWP sekitar 31% dari harga yang sudah dikurangi pembebasan 500 US dollar itu. Nah, kalau untuk saran Worth it apa enggak? Mending beli di luar dalam. atau enggak, mending beli di dalam sih. Tapi Iya. ya bisa dihitung-hitung sendiri kira-kira kalau 31% dari harga berapa, kalau 41% dari harga yang di Jepang itu berapa, bisa dikira-kira dihitung sendiri. Belum sama tiketnya. Iya, belum sama tiketnya. Terus Iya. kalau dibeli di dalam negeri kita bisa mendapatkan garansi yang secara resmi. Iya. Iya, bener ya, lebih Kan aman. kalau ada kerusakan kalau apa kita bisa garansi di tokonya kalau di Iya. dalam negeri. Kalau misalnya dari luar negeri kan udah dia harus bayar email, terus kita nggak tahu garansinya di mana, terus biasanya colokan chargernya itu beda nggak sih? Bukan yang didesain untuk di Indonesia. Iya bener ya. Oke, lanjut ya. Kita ke pria berikutnya. Kemarin sempat ada pesan masuk nih dari Jande Batam, katanya paket aku tertahan di cukai bandara. Aku tuh pesan baju dari medsos ya, tapi penjualnya itu nggak ngomong kalau barangnya dari Singapura. Nah, untuk bisa melanjutkan proses itu harus mengaktifkan asuransi PPN
dengan cara transfer uang ke rekening yang dituju. Setelah proses itu nanti uangnya balik lagi ke rekening kita tanpa kepotong Rp1. Katanya kalau nggak diaktifin pokoknya bakal dilaporin ke polisi lah. Nah ini penipuan apa enggak nih Kak? Nah itu tadi dia beli barangnya di mana? Di media sosial Oh, ya, Kak. dia Nah itu Buy termasuk online. ya dia termasuk salah satu ciri-ciri penipuannya. Dia beli barangnya di media sosialnya di mana tuh? Pasti dia di dalam negeri kan? Ya, Di Indonesia. iya, Ya, dia di dalam negeri di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa bea cukai itu tidak mengurusi barang yang dibeli dari dalam negeri. Kita tuh cuman mengurusi barang ekspor impor. Jadi itu sudah jelas itu adalah penipuan. Ditambah lagi dia harus transfer dulu tuh, entah dia transfernya tagihannya bea masuk, entah bilangnya pajak impor, entah bilangnya PPN, entah bilang apa aja. Terus janji bakal dibalikin, terus kemudian nanti mungkin ada ancaman akan dipenjarakan atau apa. Itu ciri-ciri dari penipuan. Itu sudah bisa dipastikan bahwa itu penipuan, apalagi transfernya juga ke rekening pribadi seperti itu. Oke, berarti mungkin dari Bea Cukai Magelang nih bisa ini ya kasih himbauan lah sekaligus ini maksudnya ada yang mau disampaikan lagi nggak gitu loh, karena udah selesai nih tanya jawabnya ya. Oh udah semua ya? udah kejawab semua. Oke. Dan mungkin bisa dihimbau aja sih biar lebih hati-hati atau biar nggak ada lagi penipuan kayak gini. Jadi kalau dari kami ya, pertama tadi hati-hati jika berkenalan dengan orang asing dari luar negeri, pastikan minimal dengan video call dulu. Kemudian kedua, ketika belanja dari media sosial atau online dengan harga yang murah dan harganya nggak wajar, misalnya beli handphone iPhone harganya cuma 1,5 juta atau apa, itu biasanya nanti bakal ada tuh oknum yang tiba-tiba menelpon atau ngechat terus bilang barang Anda ditahan, alasan apapun barang Anda ditahan, tiba-tiba minta untuk ditransfer ke rekening pribadi sejumlah uang, bilangnya pajak, bea masuk atau PPN atau apa, kemudian padahal dia lokasinya ada di dalam Indonesia. Itu sudah bisa dipastikan bahwa itu penipuan. Yang dari luar negeri pun bilangnya itu ada yang penipuan, apalagi yang di Indonesia. Karena kenapa bea cukai itu tidak mengurusi untuk barang yang dikirim dari dalam negeri. Jadi saran dari kita, hati-hati ketika belanja di media sosial, jangan tergiur dengan harga yang murah. Kemudian tadi kalau kenalan dengan orang asing, kita juga harus pastikan kebenarannya. Terus jika memang benar dikirim barang dari saudara atau dari kenalan dari luar dari saudara atau dari teman dari luar negeri, pastikan juga itu resinya dicek dulu. Kemudian bisa aja tadi karena si pengirim dari luar negerinya itu bisa bersekongkol dengan oknum penipu seperti itu. Kemudian saran dari kami ketika ini belanja barang kiriman dari luar negeri ya. Tadi kan untuk barang bawaan penumpang, kebanyakan barang bawaan penumpang ya. Ini untuk suka belanja online atau belanja barang kiriman dari luar negeri itu, untuk tarif barang kiriman dengan tarif barang bawaan penumpang itu berbeda. Untuk barang penumpang itu tadi sekitar 31% sama 41%. Nah, untuk barang kiriman itu di bawah $3 itu dikenakan PPN 11%. 3 US dollar sampai dengan 1.500 US dollar untuk barang kiriman itu dikenakan bea masuknya itu 7,5%. PPN-nya 11% dan PPh impornya itu dibebaskan. Tidak, jadi cuma 7,5% sama 11%. Nah, ada lagi barang-barang khusus dia yang dikenakan bea masuknya itu menggunakan tarif dari buku tarif Kepabeanan Indonesia atau tarif MFN. Itu untuk tekstil dan produk tekstil itu bea masuknya antara 15% sampai dengan 25%. Kemudian ada alas kaki, itu bea masuknya 25% sampai dengan 30%. Kemudian ada tas, itu bea masuknya 15% sampai dengan 20%. Untuk buku bea masuknya itu 0%. Karena untuk mendukung literasi Indonesia, kita untuk gemar membaca, jadi pemerintah juga menetapkan untuk buku itu 0%. Kemudian untuk sepeda ada tambahan lagi, ini ada 4 komoditas tambahan. Sepeda itu bea masuknya 25% sampai dengan 40%. Jam tangan bea masuknya 10%. Kosmetik itu bea masuknya 10% sampai dengan 15%. Dan terakhir itu ada besi dan baja, bea masuknya itu antara 0% sampai dengan 20%. Nah, itu untuk bea masuknya. Kemudian untuk PPN-nya 11%, untuk PPh-nya itu tergantung dari jenis barangnya, itu antara 7,5% sampai dengan 10%. Kalau nggak punya NPWP berarti berlaku 2 kali lipatnya, seperti itu. Oke, udah jelas banget ya. Nah, kalau gitu kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut nih ke kantor Bea Cukai Magelang aja ya, ada di WhatsApp di 0811 2640 225 atau di media sosial kami di Instagram, Facebook
X, YouTube, TikTok dan lain-lain di @beacukai Magelang. Sekali lagi untuk pendengar Radio Tidar, hati-hati atas modus penipuan mengatasnamakan petugas bea cukai. Jadi bukan oknum bea cukai tapi mengatasnamakan bea cukai. Oke, terima kasih banget ya dari Mas Julius dan Mas Giri sudah memberikan edukasi ke sahabat Tidar dan juga ke Radio Tidar nih supaya lebih aware lagi sama penipuan-penipuan yang semakin marak terjadi. Oke. Kalau mau datang ke kantor juga kita welcome ya. Layanan dari boleh. Bea Cukai itu semuanya gratis. Kita tanpa tidak ada dipungut dipungut biaya sepeser pun ya. Kalau mau nanya-nanya datang langsung ke kantor juga kami persilakan, sangat welcome sekali. Oke, terima kasih Mas Giri dan Mas Julius. Kalau gitu mungkin pamitan ya. Oke, udah nggak ada yang disampaikan lagi. Udah cukup dari kita. Sudah, oke, terima kasih. Kalau gitu buat sahabat Tidar, thank you juga yang udah join ya ngobrol-ngobrol bareng sama Dea dan juga Bea Cukai Magelang. Habis ini jangan kemana-mana karena Dea masih lanjut terus nih nemenin kamu sampai jam 3 sore.